siang Sobat Kepoin Yuk. Kembali lagi bersama Novita di sini di acara Kepoin Yuk. Yuk. Di episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas tentang pendidikan politik dan netralitas ASN. Tentunya kita punya narasumber yang sangat hebat. Ada Bapak Joko Prastiono, SOSMM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Banyak yang kepo ini Pak hari ini tentang apa itu pendidikan politik dan netralitas ASN. Pak, Temanggung ini kan saat ini sedang memasuki masa pilkada nih di tahun 2024. Bagaimana sih Badan Kesbangpol memandang pemahaman masyarakat Temanggung dalam berpolitik? Begini ya Mbak ya. Besok insya Allah masyarakat Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2024 kita akan melaksanakan pemilihan. Pemilihan kebetulan langsung 2 kali, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sekaligus pemilihan bupati dan wakil bupati. Kita akan melaksanakan pemilihan ini. Yang kedua, pemilihan itu apa sih? Pemilihan itu adalah perwujudan kedaulatan. Jadi rakyat, karena kita negara demokrasi, kita sudah bersepakat bahwasanya dalam periode tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu 5 tahunan, kita akan melaksanakan perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat akan memilih siapa yang menjadi gubernur, wakil gubernur, dan bupati serta wakil bupati besok pada tanggal 27 November 2024. Nah, terkait dengan itu, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan podcast Kominfo Kepoin Yuk, ini kami sampaikan bahwasanya kantor Kesbangpol salah satu tugasnya adalah melakukan di samping banyak melakukan kegiatan lain, mendukung pemilu kada dengan cara melakukan fasilitasi bantuan keuangan kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada TNI, kepada Polri. Juga salah satu tugasnya adalah melakukan apa yang kita sebut namanya pendidikan politik. Pendidikan politik itu adalah sebuah pendidikan bagi masyarakat untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan politik itu. Iya, betul. Apa itu? Memahami bagaimana sehingga dia bisa melakukan perwujudan haknya, perwujudan kedaulatannya dengan benar. Beberapa contoh kadang-kadang kita masih melihat perwujudan hak, perwujudan kedaulatan. Orang kalau berdaulat itu kan merdeka. Iya, merdeka. Gitu? Nah, seringkali kita masih mendengar isu di sana sini. Kita masih mendengar apa yang dimaksud dengan kalau memilih harus dibayar. Ini hal-hal yang seperti ini ya. Kesbangpol dalam ini seringkali memberikan edukasi, seringkali memberikan pencerahan bersama partai politik, bersama seluruh pihak. Semua pihak harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang kita sebut dengan mencerdaskan masyarakat terkait dengan politik. Politik itu mengatur kita semuanya, Mbak. Apa sih yang tidak diatur di politik? Semuanya diatur. Kita bayar PDAM, itu ditentukan oleh keputusan politik. Hari ini jalan di depan rumah kita dibangun aspal gitu misalnya. Itu juga diputusi oleh keputusan politik. Oleh karena itu politik itu kepada generasi muda ini saya sampaikan juga, yang namanya politik itu tidak barang jelek, tapi barang mulia, karena itu memikirkan kita. Makanya pemilihan itu disebut perwujudan kedaulatan. Pemilihan adalah perwujudan kedaulatan. Kalau pemilihan bupati ya perwujudan kedaulatan kita untuk memilih bupati dan wakil bupati. Untuk daerah kita ya? Untuk daerah kita. Betul. Itu. Lalu kalau Kesbangpol sendiri, tadi untuk pemilihan itu kedaulatan, bukti nyata yang sudah dilakukan apa Pak? Kita pasti akan bekerja sama dengan kawan-kawan partai politik. Betul. Untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Di samping itu juga kita juga melihat sekarang pemilih muda itu jumlahnya, pemilih generasi muda, anak-anak kita, adik-adik kita yang lahir yang usianya pemilih pertama dan pemilih kedua 25 tahun itu ternyata menempati jumlah yang sangat besar sekali. 40. Ada kenaikan berarti ya? Bukan, jumlahnya itu besar. Oh, jumlahnya hampir 50% pemilih generasi Z dan generasi milenial ini. Oleh karena itu pernah suatu hari kita membuat lomba poster anak-anak SMA. Oh iya betul. Oh itu keren ternyata. Di kantor Dinpursip. Iya betul. Itu Temanggung itu ada 50 SMA, SMK dan SMK. MA. Oh. Kita mengadakan lomba poster politik, poster terkait dengan tema pemilihan. Ternyata keren-keren. Variatif nggak? Variatif. Ada yang mengatakan dan bagus sekali tema yang diangkat. Memilih 5 menit menentukan 5 tahun. Oh, betul Wah, ini keren. Ya. Ini anak-anak kita ternyata mudah-mudahan kita Ya. optimis pembangunan demokrasi di Temanggung, pembangunan peradaban demokrasi di Temanggung mudah-mudahan semakin maju, semakin menunjukkan kemajuan yang positif dari pembangunan demokrasi. Tapi Pak, dalam proses politik ini, dari proses pemilu ini, tidak lepas dari yang namanya kerawanan ya Pak? Oh ya. Bagaimana perannya dari Kesbangpol sendiri melakukan mitigasi terhadap risiko yang kemungkinan akan terjadi? Ini pendapat saya ya. Betul. Ketika 5 tahun itu kita disuruh untuk diminta sebagai syarat negara demokrasi, diminta untuk memberikan pendapat. Siapa sih wakilnya, siapa sih pemimpin kita? Maka pastinya akan terjadi perbedaan. Pasti. Pemilu itu orang mengatakan itu adalah konflik yang dilegalkan begitu. Ini kata pakar. Konflik yang dilegalkan. Iya. Konflik untuk berbeda. Betul. Hari ini kalau Temanggung itu pasangannya alhamdulillah ada 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Betul. Kita diminta untuk berbeda. Yang suka nomor 1 coblos nomor 1, yang suka nomor 2 coblos nomor 2, yang suka nomor 3 coblos nomor 3. Seringkali ini yang jadi masalah bagi kita. Perbedaan itu manis untuk kita ucapkan, beda enggak masalah. Tapi kadang-kadang mensikapi perbedaan pandangan itu masih saja ada potensi. Namun alhamdulillah juga saya termasuk orang Temanggung yang sangat bersyukur terhadap dinamika sosial di Kabupaten Temanggung. Orang Temanggung itu biasanya hidup omong-omongan gitu, rukun, guyup itu. Jadi saya melihat terlepas adanya perbedaan, karena kita mau disuruh untuk berbeda 5 tahun sekali. Disuruh untuk berbeda, kalau tidak beda Bagaimana ada nanti pilihannya ada 3. Namun demikian saya cukup optimis. Masyarakat Temanggung adalah masyarakat yang dewasa untuk melihat perbedaan. Terkait kerawanan, saya melihat beberapa kali kita telah mengadakan pertemuan dalam skala besar. Kemarin ada undian nomor urut. Alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Alhamdulillah kita juga patut bersyukur calon-calon kita, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 senantiasa memberikan himbauan kepada para pendukungnya untuk ya kita sikapi perbedaan ini dengan biasa-biasa saja. Pastinya kita melakukan persiapan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengadakan kerjasama dengan Pak TNI, dengan Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan adanya perbedaan dalam pemilihan ini. Jadi kita sudah siapkan semua, TNI, Polri. Di samping itu juga kita melakukan himbauan. Kemarin kita mengundang tokoh-tokoh agama. Kita sampaikan bahwa pemilu itu memang terjadi perbedaan. Pemilu itu pasti terjadi dinamika. Kalau konflik, orang berbeda itu namanya konflik. Betul. Pasti terjadi konflik, namun demikian kita himbau, tokoh-tokoh agama sudah kita undang untuk memberikan himbauan. Mari kita sikapi dengan dewasa,
perbedaan pandangan politik, perbedaan pandangan pilihan dalam pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur itu dengan senyuman gitu ya. Jadi dengan damai melihat perbedaan adalah sebagai sesuatu hal yang wajar. Begitu. Tapi nih, misal paling buruk banget terjadi ada sesuatu konflik gitu ya Pak. Berarti di Kabupaten Temanggung sendiri, Kesbangpol sudah bekerja sama dengan tentara dan polisi yang selalu siap sedia untuk mengamankan ya? Ya, TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka sosial betul-betul kita himbau karena rasa aman itu bukan hanya miliknya Pak TNI, bukan miliknya Pak Polri. Rasa aman itu adalah milik kita semuanya. Oleh karena itu semuanya harus bertanggung jawab ini. Bertanggung jawab dalam artian melihat perbedaan itu adalah hal yang pasti terjadi. Iya, betul. 5 tahun kita disuruh begini memang. Sudah rutinitas Sudah ya, rutinitas. 5 tahun memang harus memilih calon wakil kita DPRD. Kemarin pada tanggal 14 Februari. Gitu. Sekarang 27 November kita disuruh untuk memilih. Iya, bupati. Nah, kalau memilih bupati, wakil bupati memang sesuatu hal yang wajar. Tandanya demokrasi yang sehat itu pemilu itu terjadwal rutin. Nah, Temanggung Indonesia patut bersyukur bahwasanya kita sebagai sebuah negara demokrasi kita bisa rutin menyelenggarakan demokrasi. Perwujudan kedaulatan, begitu perwujudan kedaulatan. Gitu. Oke, tapi Pak selanjutnya nih tentang ASN. Kita ini kan ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Temanggung, Pak. Kaitannya dengan netralitas ASN. Bagaimana seorang ASN yang harus bersikap menghadapi kedaulatan politik itu? Jadi ASN itu regulasi untuk tidak memihak. Betul. Itu sudah lengkap semuanya. Dimulai dari undang-undang pemilu, pengaturan ASN, pengaturan kedisiplinan ASN, semuanya sudah lengkap. Dan insya Allah seluruh PNS di Temanggung saya berharap sudah memahami bagaimana dia harus bersikap dalam pemilu. Memang ASN itu noblos. Kita itu memberikan hak pilih. Yeah. Cuma hak pilihnya itu hanya diketahui dia dipilih saja. Karena apa? Karena ASN itu ada kewajiban yang lebih besar, memberikan layanan kepada semua pihak. Jadi kalau dia memihak, itu di samping melanggar aturan yang sudah ada, baik aturan undang-undang pemilu, kedisiplinan ASN, perlu kita catat ASN tersebut kalau dia memihak, kalau dia memberikan dukungan, itu dimungkinkan dalam memberikan layanan kepada semua masyarakat selaku tugas pokok dari ASN akan tidak tercapai. Oleh karena itu ASN walaupun dia memberikan hak pilihnya, tetapi dia tidak boleh memihak dalam bersikap, bertutur kata, memberikan pandangan, opini, cukup dia dan bilik yang tahu sajalah. Gitu. Berarti seorang ASN itu wajib memiliki pilihan, tapi tidak boleh menyebarkan. PNS harus memberikan hak pilih. Harus ya? Harus boleh memberikan ada yang golput ya? Tidak boleh, kita memberikan contoh. Iya, betul. Namun demikian karena hak kita berbanding dengan kewajibannya, lebih besar kewajibannya, haknya dimasukkan kantong. Betul. Lanjutkan kewajibannya, memberikan layanan kepada semua pihak, bersikap adil, bersikap penuh integritas kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh pasangan calon, gitu, sehingga dia bisa haknya tetap gunakan, tapi karena hak berbanding kewajibannya sekarang lebih besar kewajibannya, kewajibannya didahulukan, haknya disimpan besok pada tanggal 27 digunakan haknya. Berarti jangan bisik-bisik mau milih siapa ya? Jangan. Rahasia pokoknya. Rahasia. Jadi ASN harus rahasia. Seluruh dulu. ASN sekali lagi kita beberapa kali menerima arahan dari Pak PJ, Bupati, Pak PJ Sekda. Beberapa kali mengulang-ulang terus terkait dengan kita tidak boleh memihak.
kita harus berintegritas, kita harus mendahulukan kewajiban dibanding hak kita. Berkali-kali, dan mudah-mudahan seluruh PNS di Temanggung mudah-mudahan memahami itu, dan untuk memantapkan lagi, insya Allah di minggu-minggu depan itu seluruh ASN akan melakukan deklarasi netralitas 1.500 sampai 2.000 orang. Di mana Pak? Di alun-alun. Oh bersama berarti? Bersama 2.000 Wah, berarti PNS. akan ada event bersama gede nih? Event bersama, bahwasanya kita akan menunjukkan kita mendukung pemilu dengan tidak memihak, dengan mengedepankan kewajiban dibanding hak kita. PNS itu Temanggung keren, baik-baik orangnya. Jangan lupa ya, untuk ASN akan ada deklarasi netralitas. Besok pasti akan diumumkan Besok lagi ya? dalam 1-2 minggu ke depan. Harapannya apa Pak untuk masyarakat dan ASN? Yang pertama kepada masyarakat, pastinya hari ini, besok kita diberikan kedaulatan, diberikan kemerdekaan untuk memilih siapa yang akan jadi bupati kita, siapa yang akan jadi gubernur kita. Gunakan hak pilih itu dengan apa ya istilahnya, penuh kehormatan gitu, penuh kehormatan. Alhamdulillah, ini kawan-kawan semuanya, warga Temanggung, Bapak dan Ibu warga Temanggung, alhamdulillah kita punya 3 calon. Kalau tidak ada calonnya, pusing lagi Pak? Pusing lagi kita. Jadi kita wajib menghormat, kita harus menghormati 3 calon ini, 3 putra-putra terbaik ini dengan cara memberikan hak pilih. Silahkan, ini haknya masyarakat, ini kedaulatannya masyarakat untuk memberikan mandat siapa yang akan memimpin di Temanggung, siapa yang akan memimpin di Jawa Tengah. Gitu Mbak. Jadi bagi kita semuanya warga Temanggung, sekali lagi kita patut bersyukur dan mengapresiasi atas apa ya istilahnya, atas kesungguhan dari para calon bupati kita, nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang telah mengikrarkan dirinya untuk melayani warga Temanggung 5 tahun ke depan. Lalu sedikit pesan untuk masyarakat terkait tadi yang pendidikan politik dan juga jangan sampai ada kerawanan. Masyarakat harus kita itu memilih 5 menit untuk 5 tahun. Yeah. Seolah-olah 5 menit kita itu memberikan hak kepada yang dipilih besok, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, untuk mengatur kita 5 tahun. Oleh karena itu kepada masyarakat, pahamilah program kerjanya, pahamilah siapa beliau, kemudian pilihlah dengan penuh integritas. Pilihlah dengan penuh integritas. Artinya yang butuh itu calonnya butuh, tapi rakyatnya juga tidak kalah butuh. Iya. Jadi kita itu yang butuh bukan hanya calonnya Pak. Kita juga yang butuh itu rakyat Pak. Karena 5 menit kita memilih, setelah itu pada dasarnya kita memberikan mandat kepada calon yang kita pilih. Kalau itu bupati, kalau itu DPR, itu untuk mengatur kita 5 tahun. Iya, betul. Pemilu itu substansinya seperti itu. Kita memilih 5 menit, pada dasarnya itu memberikan mandat kepada mereka untuk memberikan layanan kepada kita, untuk mengatur kehidupan kita, memberikan perlindungan pada kita, memberikan rasa aman pada kita selama 5 tahun. Pemilih, sekali lagi, jadilah pemilih yang berintegritas, pemilih yang paham, pemilih yang cerdas untuk memahami semuanya. Terima kasih Pak Joko, berarti sedikit yang dapat disimpulkan. Untuk ASN, harus tetap memiliki pilihan dan jangan sampai bocor siapa pilihannya. Dan untuk masyarakat, pahami dulu siapa yang mau dipilih. Hati-hati, 5 menit yang kita gunakan itu untuk menentukan 5 tahun yang akan datang. Mungkin itu saja obrolan podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Joko. Siap. Terima kasih. Sukses. Ini podcast Kominfo, kepoin yuk.
bagus. Mantul ya Pak. Mantul, bagus. Semoga sukses ke depannya dalam proses pemilu nanti, ada kegiatan netralitas ASN, semoga semuanya lancar. Insya Allah pengalaman membuktikan Temanggung itu bisa melewati banyak hal. Iya. Kabupaten Temanggung, masyarakat di Temanggung pengalaman membuktikan bisa senantiasa melewati fase-fase penting dalam berkehidupan dengan sebaik-baiknya. Kami optimis sekali lagi, orang Temanggung jos semuanya, orang Temanggung mampu mengatasi sebuah momen yang penting dengan istimewa. Dengan baik. Semoga aman dan kondusif. Semoga aman dan kondusif. Terima kasih Sobat Kepoin Yuk, selamat siang.